Di tengah pandemi, semua mata tertuju pada Surabaya dan Jakarta. Tapi, jangan lupakan Makassar. Mulai dari insiden pencurian jenazah, aksi massa tolak rapid test, hingga usul ajaib wali kota, penanganan COVID-19 di sana juga penuh blunder. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di Makassar? Hingga kini, Makassar masih masuk dalam zona merah COVID-19. Dari 2.194 kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, per 9 Juni 2020, sebanyak 1.137 diantaranya berasal dari Makassar. Menurut gugus tugas COVID-19 Sulsel, jika penyebaran di wilayah Makassar, Goa, Maros, dan Luwu Timur berhasil dihentikan, maka 70 hingga 80% pertempuran melawan pandemi di Sulsel telah dimenangkan. Sejak awal Maret, reproduksi pertumbuhan kasus mencapai 28%, dan waktu penggandaan virus kurang lebih 3 hingga 4 hari. Akhirnya, mulai dari 24 April sampai 22 Mei, Makassar menerapkan 2 ronde PSBB untuk menekan pertumbuhan kasus COVID-19. Mereka pun menerapkan program Duta Wisata COVID-19 yang mengkarantina serta memantau perkembangan 931 peserta dalam hotel. Meski belum sepenuhnya berhasil, program-program ini sebenarnya mulai menuai hasil positif. Gugus tugas Sulsel mengklaim bahwa intervensi ini berhasil menaikkan angka kesembuhan serta mencegah lahirnya kurang lebih 750 kasus baru. Angka reproduksi efektif berhasil ditekan sehingga fluktuatif antara 0,9 hingga 1,8. Sementara, angka kematian menurun jadi 5%. Di bawah rata-rata nasional di kisaran 5,9%. Namun, semua indikasi positif ini berpotensi buyar setelah Makassar mengambil langkah berani. Pasca PSBB kedua berakhir pada 22 Mei, pejabat wali kota Makassar Yusran Jusuf memastikan PSBB tak diperpanjang. Makassar berniat menyongsong new normal atau menurut istilah wali kota, new normal life. Pada 26 Mei, rencana New Normal Life ini dijabarkan lebih detail oleh wali kota. Hasilnya sensasional. Pemkot Makassar berniat menerapkan herd immunity dan konsep new normal berbasis kearifan lokal. Konsep tersebut mencakup 5 protokol kesehatan, penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, dan pemenuhan nutrisi lokal. Khusus poin terakhir, pemerintah berencana meningkatkan daya tubuh masyarakat dengan tanaman obat seperti jahe, kunyit, dan mengkudu. Dinas Ketahanan Pangan diminta bekerja sama dengan PKK dan RT RW untuk menanam tanaman-tanaman obat tersebut di pekarangan warga. Rencana gemilang ini langsung ditangkis oleh ID Sulsel yang merasa Makassar belum siap melakukan new normal. Ketua ID Sulsel berpendapat angka reproduksi COVID-19 masih tinggi. Ia meragukan data Dinkes Makassar yang mengklaim indeks penularan COVID-19 tersisa 1,3. Berdasarkan kasus yang ia lihat di lapangan, ID meyakini bahwa angka R0 di Makassar masih di atas angka 2. Apalagi, upaya tes PCR masih belum memadai, sehingga jumlah kasus sesungguhnya belum ketahuan. Mereka pun mencatat bahwa bahkan setelah 2 kali PSBB, Sulsel masih berada di urutan ketiga kasus COVID-19 tertinggi di belakang Jatim dan DKI Jakarta. Penyebaran COVID-19 pun berpusat di Makassar. Anggota DPRD Kota Makassar berkilah bahwa PSBB mutlak harus dicabut demi membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. Ia mengeluh bahwa Sulsel tidak menerima bantuan ekonomi signifikan dari pemerintah pusat, sehingga kesulitan menjamin kehidupan rakyat selama PSBB. Pada 29 Mei, Wali Kota Jusuf balik kanan. Ia mengaku Makassar belum memenuhi standar untuk menerapkan new normal, sebab kurva penularan COVID-19 belum di angka yang terkendali. Namun, nasi sudah keburu jadi bubur. Pemkot pun bersikeras tidak memperpanjang PSBB. Serangkaian insiden mengkhawatirkan lantas membuat Makassar kian disorot publik. Pada 3 Juni, jenazah pasien terduga COVID-19 dibawa kabur oleh orang dari RS Dadi, Kota Makassar. Sepekan kemudian, polisi menangkap 25 orang yang diduga terlibat membawa kabur jenazah PDP dari RS Dadi. Insiden serupa pun terjadi di RS Stella Maris dan RS Bayangkara, sehingga total tertangkap 32 orang. Ketika dilakukan rapid test terhadap para pelaku,
Polda Sulsel melaporkan bahwa beberapa pelaku dinyatakan reaktif virus corona. Terkini, aksi penolakan terhadap program rapid test terjadi di beberapa wilayah kota Makassar. Penolakan ini terjadi sebab warga meragukan ketepatan hasil rapid test. Selain itu, mereka mengkritik kenapa pemerintah baru sekarang menjalankan program rapid test massal, bukannya Maret sampai April saat pandemi sedang tinggi. Pada 10 Juni 2020, Sulawesi Selatan mengumumkan 189 kasus COVID-19 baru dalam sehari. Angka ini hanya kalah dari Jawa Timur dan melebihi DKI Jakarta, yang sempat menjadi pusat penyebaran virus se-Indonesia. Kebijakan pelin-pelan dan kepercayaan rendah dari warga membawa Makassar ke titik ini. Sekarang, salah satu kota terbesar di Indonesia itu menyongsong new normal life dengan gugup.